Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Rafa Alison Safitri. Bisa dipanggil apa aja, asal jangan manggil Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan tentang suatu tema yang berjudul Nabi Muhammad sebagai teladan. Namun sebelum itu, apa sih teladan Nabi Muhammad itu? Jadi teladan adalah sesuatu contoh hal yang baik untuk kita tiru. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berakhlak mulia, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, setelah kita mengetahui apa itu teladan dan Nabi Muhammad itu, maka kalian tahu dong teladan dan Nabi Muhammad itu apa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuwa wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya, sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan meyakini hari akhir dan banyak menyebut Allah. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa teladan yang baik untuk kita tiru, teladan yang baik untuk kita contoh adalah teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sikap teladan yang baik untuk kita tiru, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik artinya benar atau jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Kita harus meniru sikap Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang baik. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang baik, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meniru sikap-sikap Nabi Muhammad yang patut kita tiru. Jangan memiliki sifat yang lawan katanya dari 4 sikap tadi, yaitu semisal sidik, yaitu lawan katanya hizib. Yang kedua yaitu ada amanah, lawan katanya hikmat. Yang ketiga yaitu ada tabligh, yang lawan katanya khianat. Yang keempat fatonah, yang lawan katanya balada. Saya ingin berkisah dikit, tidak apa-apa ya. Jadi saya akan berkisah tentang 8 dirham. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW melihat pakaiannya yang sudah lusuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW ingin mengganti pakaiannya. Alhamdulillahnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan rezeki sebanyak 8 dirham. Kemudian tanpa berpikir panjang, Rasulullah SAW nggak ingin pergi ke pasar. Namun di tengah-tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW menjumpai ada seseorang budak wanita yang sedang sedih. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampiri budak wanita tersebut lalu bertanya, "Mengapa engkau bersedih?" Kemudian budak wanita tadi pun menjawab, "Ya Rasulullah, uang 4 dirham saya hilang. Gimana ini ya Rasulullah? Itu uang majikan saya." Nabi Muhammad pun memberikan uang 4 dirhamnya kepada wanita tersebut. Dengan kemuliaan hati Rasulullah pun memberikan uang 4 dirhamnya kepada wanita tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke pasar. Setelah sesampai di pasar, Nabi Muhammad SAW mendengar ada yang meminta tolong kepada dirinya. "Ya Rasulullah, tolong saya lapar, tolong berikan saya makanan."
Rasulullah pun memberikan uang 2 dirhamnya kepada orang tersebut untuk ia belikan makanan. Kini uang Rasulullah tinggal 2 dirham. Kemudian 2 dirham tersebut ia belikan untuk membeli pakaian. Saat sudah membeli pakaian, Nabi Muhammad SAW ingin pulang ke rumahnya. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW menjumpai ada seorang yang lajang. Kemudian, orang tersebut meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong saya kedinginan, saya membutuhkan pakaian. Kemudian, dengan kemuliaan hati Rasulullah SAW, ia memberikan pakaian yang baru ia beli kepada orang tersebut. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah. Namun setelah setengah perjalanan lagi, Nabi Muhammad SAW menjumpai budak wanita tadi. Ia masih bersedih. Lalu Rasulullah SAW menghampiri budak wanita tersebut lalu bertanya, "Mengapa engkau masih bersedih?" Kemudian budak wanita tadi pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya takut pulang ke rumah majikan saya takut dimarahin. Gimana ya Rasulullah?" Kemudian tanpa berpikir panjang, Rasulullah SAW menghantarkan budak wanita tadi pun ke rumah majikannya. Setelah di rumah majikannya, Nabi Muhammad pun mengetuk pintu dan memberikan salam. Salam pertama dan kedua tidak ada jawaban. Dan tidak ada yang membukakan pintu. Tetapi jawaban ketiga baru ada yang membukakan pintu dan menjawab salam Nabi Muhammad SAW. Sontak majikan tersebut kaget dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lalu majikan tadi pun bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ya?" Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang barusan terjadi pada budak wanita tersebut. Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian yang baru saja ditimpa oleh budak wanita tadi. Setelah Nabi Muhammad bercerita, majikan tersebut pun merasa iba, merasa kasihan. Kemudian majikan tadi memaafkan kesalahan budak wanita tersebut. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumahnya. Nabi Muhammad tidak sedih. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah banyak membantu orang. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak membawa apapun pulang ke rumahnya, tetapi Nabi Muhammad SAW merasa senang karena sudah banyak membantu orang yang kesusahan. Nah, dari kisah tersebut, kita harus meniru sikap Nabi Muhammad yang suka menolong. Bahkan, kalau menceritakan cerita itu dengan jujur, sebagai umat Rasulullah SAW, kita harus meniru sikap Nabi Muhammad SAW. Jangan sekali-sekali berbuat yang tercela. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan sesuatu hal, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.